Pria ini bernama Walid Muhammad. Dia adalah pemimpin dari sebuah kelompok atau pesantren yang bernama Jihad Ummah. Itu adalah sebuah kelompok keagamaan yang mengeklaim dan percaya bahwa Walid itu adalah jelmaan Imam Mahdi. Sesuai dengan aturan agama yang tertulis di Quran Surat An-Nisa ayat 3, Walid memiliki 4 orang istri. Keempatnya percaya bahwa dengan menjadi istri Walid, mereka tengah menapaki jalan menuju surga. Walid menjalankan kesehariannya dengan memberikan ceramah-ceramah kepada para santri dengan ilmu dan tafsir yang ia yakini. Tak hanya Walid, para istrinya pun juga sering memberikan ceramah kepada jamaah-jamaah wanita di pesantren itu. Berjihadlah kamu pada jalan Allah. Baginda adalah yang akan bawa kita ke jalan syurga. Dia merupakan insan terpilih. Mahdi Ilman. Terlihat istri pertama Walid sedang memberikan peringatan keras kepada salah satu santri untuk menceraikan suaminya karena menurutnya suaminya adalah lelaki sesat. Cerai. Saya sayangkan dia, Umi. Dia menolak ajaran Walid. Malam harinya, digelar sebuah acara yang mereka sebut dengan keberkahan ritual suci. Di acara itu, para santri yang ingin meraih berkah dari Walid diberi kesempatan istimewa, meminum air cucian kakinya lalu mencium kakinya. Mereka percaya itu bukan air biasa. Itu adalah air yang sudah menyentuh kulit suci seorang pemimpin pilihan Tuhan. Air yang menurut mereka bisa menyembuhkan luka batin, bahkan mendekatkan diri ke surga. Apa ni, Bu? Bida'ah, Bu. Ikut je, Ikut je. Semua ni kurafat, Bu. Dosa besar. Barakallah. Di antara kerumunan yang tunduk dan percaya, terlihat seorang wanita yang mempercayai bahwa apa yang dilakukan di sana adalah sesuatu kesesatan. Wanita itu bernama Baiduri. Ini adalah pertama kalinya dia menginjakkan kaki di pesantren itu. Baiduri adalah wanita yang baru saja selesai kuliah agama di luar negeri yaitu Mesir. Keberadaannya di sana bukan karena panggilan hati, tapi karena ibunya yang memaksa agar Baiduri lebih mendalami ilmu agama dengan ajaran si Walid. Tapi setelah melihat kegiatan agama di sana, alih-alih merasa tercerahkan, Baiduri justru merasa seperti dilempar ke tengah kepalsuan yang berlabel kesucian. Tak selang lama, kini tibalah giliran ibu Baiduri mendapat kesempatan meminum air cucian. Dengan hikmat, ia menunduk lalu meminum air cucian kaki Walid. Setelahnya, dengan tatapan tajam, tanpa suara tinggi, tanpa marah, tapi seakan-akan tekanannya lebih kuat dari bentakan, ibunya memaksa agar Baiduri mengikuti apa yang dilakukan ibunya. Waduh, bukannya mau minum, Baiduri malah menyiramkannya kepada muka si Walid. Akhirnya Baiduri pun langsung dibawa ke rumah dan mendapat caci maki dari ibunya juga sebuah tamparan. Dia ajar kami hantar kau belajar luar negara. Baiduri tak diajar untuk menduakan Allah. Segala ajarannya betul. Semuanya mengikut Al-Quran, Sunnah, Hadis. Apa? Ilmu baru sikit. Di sisi lain, di pondok pesantren, semua orang menganggap bahwa apa yang dilakukan Baiduri adalah puncak kebiadaban. Banyak yang kecewa dengan perilakunya. Namun di sini Walid menunjukkan sebuah ketenangan dalam menghadapi situasi dengan memberi petuah kepada mereka yang kecewa pada Baiduri. Anggaplah saja budak itu seperti seorang pemabuk. Pasti Allah hantar dia bersama. Melihat kesabaran hati si Walid, salah satu istrinya pun memberikan sebuah pendapat untuk menikahkan si Baiduri dengan salah satu santri agar bisa mendidik dan kembali meluruskan jalan Baiduri ke jalan yang benar. Karena ide dari istri keduanya itu cukup cemerlang, akhirnya si Walid menghadiahi istri keduanya dengan bermalam bersama. Dan di sisi lain terlihat istri keempat Walid yang cukup emosi karena harusnya malam ini adalah jatah Walid bersamanya. Minggu ni je, 3 malam dengan dia tau. Nanti kita cakap dengan Walid. Dia suka kan? Keesokan harinya, kabar bahwa pesantren akan menikahkan Baiduri menyebar dengan cepat. Nampak keempat istri Walid yang berkumpul dan membicarakan perihal rencana pernikahan Baiduri. Mereka takut jika bukan santri yang dinikahkan dengan Baiduri, namun adalah Walid sendiri yang akan menikahi. Karena jika Walid yang akan menikahi, maka sesuai aturan agama yang tertulis di Quran Surat An-Nisa ayat 3, yang berkata lelaki hanya boleh mempunyai 4 istri, dan jika ingin meminang wanita lagi, maka wajib menceraikan salah satu istri sebelumnya. Salah seorang dari kita yang akan diceraikan. Kita tak berhak bantah dan kita tak sepatutnya mempertikaikan.
Namun jika benar Walid berkehendak menikahi Baiduri, maka sejatinya tak ada satupun dari mereka yang benar-benar bisa membantah. Mereka patuh karena mereka percaya bahwa menolak Walid berarti menolak Tuhan. Selama ini itulah doktrin yang meresap pelan-pelan ke nadi mereka. Bahkan Walid bukan sekedar suami, bukan sekedar guru, tapi seorang utusan, titipan langit, Imam Mahdi, jelmaan suci yang tak boleh dilawan. InsyaAllah Walid. InsyaAllah. Kini terlihat pada keesokan harinya, istri pertama Walid yang bernama Hafizah menelpon ibunya Baiduri dan memerintahkan untuk datang ke pesantren. Setelah di pesantren, Hafizah memberi kabar bahwa Walid ingin menikahkan Baiduri dengan salah satu jamaah di pesantren demi menyelamatkan Baiduri dari jalan kesalahan. Dekat sini ada ramai calon. Baiduri terjatuh di tempat yang salah. Saya tak kisah, Umi. Terima kasih banyak-banyak, Umi. Saya terima je. InsyaAllah nanti saya akan minta tolong Walid. Allah Akbar. Berpindah ke sisi lain dari pesantren yang penuh intrik ini, kita diperkenalkan pada sosok baru, namanya Basir. Ia bukan orang sembarangan, seorang ulama besar di pondok itu, dan dia satu-satunya tokoh yang kedudukannya hanya satu tingkat di bawah Walid. Gak tahu kenapa, atau mungkin karena Basir telah mendengar bahwa akan ada seorang wanita yang akan dinikahkan dengan salah satu santri di sana, apalagi mereka sama-sama ketahui Baiduri ini adalah wanita cantik. Terlihat Basir yang sedang menghadap ke Walid dan bercerita bahwa semalam ia mimpi bertemu Rasul, dan Rasul memberi perintah agar dirinya harus menikah untuk yang ketiga kalinya, dengan tujuan menolong atau mengangkat seseorang wanita untuk kembali ke jalan yang benar. Tambah kerak nampaknya kamu bertemu Rasulullah. Ada satu peristiwa yang berlaku yang agak pelik. Saya tak percaya untuk mimpi saya. Lalu Rasulullah, mahkota saya itu dah digantikan dengan yang saya nunggu berlian. Sampai nangis nggak tuh ceritanya? Dan di saat bersamaan, terlihat di rumah Baiduri sebuah perdebatan antara ibu dan ayahnya. Ibunya memaksa untuk menikahkan Baiduri dengan santri dari Walid. Di sini ayahnya menyangkal dan mencoba mengingatkan bahwa pemikiran si Miskun sudah sesat. Tapi dengan kekuatan ras terkuat di bumi, Miskun pun ngeyel dan terus ngeyel. Dia yang banyak ajar saya agama. Bukan Allah. Dia sepatutnya ajar awak taat pada suami. Jaga Allah. Syurga awak ada bersama. Yang ada pada suami macam ni. Saklah cara berfikiran awak. Keadaan semakin memanas di mana-mana, termasuk istri kedua Walid yang mempertanyakan pada Walid karena kekhawatirannya jika ternyata pada akhirnya Walidlah yang akan menikahi si Baiduri. Namun dengan ketangkasan berbicara, Walid pun menenangkan istrinya. Walid nak menikah dengan Baiduri kan? Kenapa Walid nak menikah dengan dia? Dah cukup 4 pun. Bila dari Walid ni cemburu ke? Assalamualaikum, Walid. Tak lama kemudian datanglah istri keempatnya yang bernama Habibah. Habibah juga mempertanyakan kekhawatirannya jika Walid akan menikahi si Baiduri. Dia juga mengungkapkan kekecewaannya karena sekarang Walid terlihat tak adil kepada istri-istrinya. Ada apa ni bidadari Walid? Walid tak pernah bezakan mana-mana isteri. Saya sebenarnya tak puas hati dengan Kak Rabia. Malam-malam kami pun dia dapat. Macam tu ke Walid kata adil? Walid tak adil. Jelas-jelas ni syukur ke Habibah? Nah, di sini nih, entah manipulasi atau apa, hanya dengan pertanyaan sedikit dari Habibah, dia malah diseret masuk ke dalam forum kecil berisi penghakiman. Walid langsung marah dan mengumpulkan semua istrinya untuk ia ceramahi. Dengan dibalut pengetahuan dan kemampuan manipulatif, sama sekali nggak ada ruang untuk diskusi. Cuma keputusan sepihak yang dibungkus seolah itu titipan dari langit. Walid menghukum Habibah dan akan mengirimnya ke tempat lain yang bernama Pesantren Labuan. Entah apa maksudnya, atau mungkin agar Walid hanya mempunyai 3 istri dan berkesempatan untuk meminang Baiduri. Akhirnya Habibah pun diantarkan ke Labuan untuk menyucikan kembali dirinya. Dan kini kita beralih kepada Baiduri yang sedang ngobrol sama temannya dan menceritakan bahwa ia sedang merasa sedih karena ibunya terjerumus dengan kelompok sesat. Meski hatinya menolak, Baiduri mulai merancang satu rencana. Jika ibunya mengajak kembali ke pesantren itu, ia akan menurut. Bukan karena tunduk, tapi karena ingin menyelami lebih dalam, mencari celah-celah janggal dalam ajaran Walid dan menemukan kebenaran yang sebenarnya. Akhirnya Baiduri pun menuruti permintaan ibunya untuk menimba ilmu di pesantren Walid. Dengan sebuah perahu karena emang lokasi pondoknya tuh agak ke pedalaman dan satu-satunya jalan adalah melewati sungai, Baiduri dan ibunya pun kembali ke sana. Sesampainya di pesantren, malam itu Baiduri langsung diperlihatkan sebuah acara perjodohan. Jadi bukannya khataman guys, pesantren ini tuh fokus kepada acara-acara yang tujuannya bercocok tanam. Ini cuman acara pertama, nanti bakalan ada banyak acara puncak di mana semuanya dianjurkan untuk bercocok tanam. Acara perjodohan kecil itu pun dilakukan dengan alasan bahwa Walid mengaku mendapat bimbingan langsung dari Rasul.
Bimbingannya berisi untuk menjodohkan para santri agar bisa meraih akhirat beserta keindahannya. Alhamdulillah. Malam ini untuk mengakhiri kehidupan dunia dan khususnya pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 orang akan jadi insan terpilih. Muhaimah syukur dengan syurganya Syekh Ali Amirullah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih balik. Liana Surya Abdul Ghani. Salmiah Khairuddin, saksikan sallallahu alaihi wasallam, aku nikahkan akan dikau. Lalu di kemudian hari, Baiduri terlihat mulai rajin ikut ceramah. Kadang dari istri pertama, kadang istri ketiga. Ayat demi ayat disampaikan dengan artikulasi yang fasih. Gak ada yang nyeleneh. Semuanya terdengar sah-sah aja, bahkan logis secara agama. Tapi justru disitulah Baiduri makin bingung. Karena meski ajarannya gak melenceng, ada rasa yang gak enak. Rasa yang gak bisa dijelaskan seolah semua ilmu itu disajikan dengan wajah manis, tapi punya agenda gelap di belakangnya. Di rumahnya, Baiduri berpikir keras bagaimana dia bisa menyadarkan ibunya dari ajaran sesat itu. Selagi dia mikir, terdengar suara ayah dan ibunya yang kembali bertengkar. Terlihat ayahnya yang sudah capek dan melarang keras si istri untuk mengikuti ajaran-ajaran si Walid, tapi ibunya malah ngeyel dan gak mau diem. Dia melawan dengan dalil, dengan emosi, dengan keyakinan yang ia peluk mati-matian. Saya ini dah lama sabar, tuan-tuan. Tak habis-habis jihad ummah untuk akhirat. Tak payah nak arah saya. Tak Apa guna saya jadi suami awak? Nak pergi kan? Ya. Pergi kan? Saya ceraikan awak dengan talak satu. Karena masih saja si ibu yang keras, akhirnya cerai talak satu pun dilontarkan. Lalu setelahnya adegan membawa kita pada tepi sungai di mana para ulama-ulama dan syekh sedang menunggu kepulangan anak si Basir. Ceritanya di sini Basir tuh punya anak. Anak si Basir itu bernama Hambali. Ia baru saja kembali dari Yaman setelah bertahun-tahun mendalami ilmu syariat dan tauhid dari para ulama besar di sana. Kepulangannya bukan untuk beristirahat, ia pulang untuk mengabdi, menjadi salah satu ustadz muda di pesantren Walid, seperti yang telah direncanakan lama oleh ayahnya. Ayahnya berpesan agar Hambali bisa menjadi penerus pesantren dan melanjutkan dakwah di suatu saat nanti. Setelah itu di keesokan hari, sumpah jabatan pun dilakukan. Jadi ustadz-ustadz yang akan mengajar di pesantren itu tuh harus melakukan sumpah terlebih dahulu. Namun ada sesuatu yang aneh. Ketika si Hambali membaca sumpahnya, dia merasa bahwa kalimat ucapan sumpah itu tak sesuai dengan dasar-dasar agama yang ia pelajari di Yaman. Atas nama Allah dan Rasul, menjaga hati supaya sentiasa bersih, yang menjalankan syariat Islam. Saya juga bersumpah, hidup dan mati saya adalah untuk jihad ummah. Seluruh jiwa raga saya kepada Walid Muhammad Mahdi Ilman. Tak lama kemudian si Hambali pun langsung menemui temannya yang merupakan mantan santri dan menanyakan apa alasan dia pergi dari pondok si Walid. Hambali pun cukup kaget dengan beberapa info yang ia dapat dari temannya. Makcik aku cakap semua orang kena minum air kaki Walid. Apa macam tu kamu? Yelah, yang muda-muda dikahwinkan dengan ahli yang tua-tua. Tapi diorang dibuat macam hamba abdi. Tak terseksa ke macam tu? Singkat cerita, kini datang hari di mana ada beberapa santri wanita yang mulai mondok di sana. Mereka datang dari arah yang berbeda, tapi membawa luka yang sama. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan dengan masa lalu yang berantakan, patah, terluka, frustasi, dan berharap bisa memulai ulang hidup di tempat ini. Intinya mereka adalah orang-orang yang frustasi sama hidup mereka, ingin mencoba kehidupan yang lebih baik di pesantren. Walid pun langsung mengeluarkan kata-kata mutiara penuh pesona untuk perintah melepaskan cadar mereka. Tidak ada lagi batas di antara anak-anak wali tanpa ada batas walau sebesar sebatang jarum. Buka nikab semua. Cantik sungguh anak-anak wali. Sebentar lagi wali nak dengar seorang pada wali bermuhasabah diri tanpa melindung apa-apa. Boleh. Walid yang merasa dirinya adalah jawaban dari segala doa wanita tersesat langsung menjalankan sesi lanjutan. Gak pakai acara ribet, dia langsung manggil satu persatu santriwati yang dianggap berpotensi dengan alasan pembinaan pribadi. Mereka diajak ngobrol berdua di dalam kamar. Katanya untuk mendengar keluh kesah, katanya untuk memberi bimbingan langsung, padahal isinya cuma obrolan ringan, sepik-sepik tipis berbalut nasihat, dan juga shockbreaker tua yang butuh oli baru. Jangan malu. Tapi Orang lain takkan tahu. Pandang wali. Biar ada wali.
Kini hari-hari pun berjalan sesuai dengan aturan dan keinginan si Walid, hingga tibalah di suatu siang di mana ada santriwati yang ngamuk-ngamuk pengen pergi dari pesantren itu karena dia mendapat perilaku tak wajar. Dia adalah wanita yang waktu itu dinikahkan dengan para bapak-bapak ustadz di pesantren itu. Hambali yang melihatnya pun cukup miris dan mulai meyakini bahwa ada kesesatan yang dijalani Walid juga ayahnya. Namun dia masih belum bisa berbuat apapun atas keadaan yang dihadapinya. Setelah melihat wanita yang menderita, Hambali langsung diperlihatkan sebuah keadaan di mana banyak santri yang berkumpul mengisi sumur dengan air. Saat Hambali mendekatinya dan bertanya, para santri menjawab bahwa air yang dimasukkan ke sana adalah air bekas mandi si Walid yang penuh keberkahan. Tujuannya dimasukkan ke sumur itu adalah biar semua santri bisa saling berbagi air berkah itu dan masuk surga bersama-sama. Walid kata, air ini suci, air syurga. Masya Allah. Hari-hari jemaah akan minum untuk dapatkan berkat Walid. Astagfirullah. Di sisi lain terlihat Baiduri yang sedang bercerita kepada temannya tentang sebuah rencana yang akan ia jalani. Demi menyadarkan ibunya, Baiduri berniat akan tinggal di pondok dan menjadi santri, lalu mengajar ilmu yang ia dapatkan dari Mesir sedikit demi sedikit. Pada malam harinya, Baiduri pun langsung membicarakan kepada ibunya tentang kemauannya tinggal di pondok dan bekerja di sana sebagai pendidik. Lebih baik kalau kita tinggal je dalam pondok dekat Cik Umar. Alhamdulillah. Betul ni. Kekanan anak. Alhamdulillah. Langsung satset-satset gak pakai lama, Baiduri dan ibunya berangkat ke pesantren dan berencana akan menetap. Hari pertamanya ia di pondok, Baiduri langsung mengikuti acara pelantikan yang dipimpin langsung oleh Walid. Acara pelantikan itu ditunjukkan untuk meresmikan kedudukan-kedudukan yang dimiliki agar mereka tahu kasta mereka ada di mana dan juga tahu cara menghargai sebagaimana harusnya seperti aturan yang ditentukan oleh pondok. Santri diajarkan untuk tahu batas mereka, mengerti cara bicara pada yang lebih tinggi dan menghargai yang lebih dulu